Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari cerah untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Institut Indonesia Semarang. Pada pertemuan hari ini, Parta akan menyampaikan tindak lanjut materi minggu lalu, yaitu dinamika penerapan Pancasila pada masa reformasi Republik Indonesia. Seperti apa perjalanan Pancasila pada masa reformasi Republik Indonesia? Kita simak tautan Pak Arta yang Pak Arta sampaikan. Kalian Pak Arta berharap supaya mendengarkan dengan baik dan menyaksikan beberapa tayangan untuk memahami materi secara maksimal. Ya, inilah dinamika penerapan Pancasila masa reformasi. Masa reformasi adalah masa di mana berakhirnya masa Orde Baru yang sudah Pak Arta sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Ya, diawali dari kerusuhan pada tanggal 12 sampai 14 Mei 1998 yang menyebabkan timbulnya ketidakstabilan keamanan karena rakyat menginginkan kebebasan dalam segala bidang, serta gerakan untuk menata kembali cita-cita tujuan negara yang berkeadilan dan berdasarkan Pancasila secara utuh. Terlepas dari semua kondisi pada masa itu, memang bangsa Indonesia sedang diterpa oleh krisis ekonomi dunia, krisis moneter yang tidak hanya memberikan dampak kepada negara Indonesia, tetapi negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah foto masa reformasi. Kemudian Pancasila pada masa reformasi itu adalah penerapan Pancasila yang tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, seperti pada masa Orde Lama, kemudian G30S. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak yang negatif, sehingga merugikan bangsa Indonesia sendiri. Reformasi kembali ke cita-cita awal. Ini adalah pengertian awalnya. Reformasi adalah gerakan untuk kembali ke cita-cita awal berdirinya sebuah negara, yaitu untuk mencapai tujuan keadilan. Di sini terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, kemudian peredaran narkoba, serta minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, pengrusakan, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, seperti tawuran, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada 5 nilai dasar. Nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa itu sifat terbuka? Yaitu ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di sini Pak Arta menyampaikan hakikat ideologi terbuka ada 2 tokoh. Yang pertama Suryono Puspowardoyo. Beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang
atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian, Franz Magnus Susanto menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti yang luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia itu harus hidup dan bertindak. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar. Itu adalah ideologi Pancasila memiliki ciri khas ideologi terbuka. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, pelarangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan bersama. Itu adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar itu adalah nilai yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi ini hubungan antara individu dengan yang menciptakan kita semua di sini. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemeluk salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia itu ada 6 agama, ada agama Islam, agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah agama yang diakui oleh negara. Warga negara Indonesia bebas memeluk salah satu agama yang diyakini untuk bersama-sama melaksanakan nilai ketuhanan dalam Pancasila. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa hidup saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, harus jalani sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa itu sendiri. Yang ketiga, nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian, yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti pemilihan umum, dan ikut serta untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Tadi adalah 5 nilai dasar. Sekarang nilai instrumental. Jadi yang paling mendasar itu tadi adalah nilai dasar,
nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian yang melaksanakan dalam peraturan itu adalah nilai instrumental. Apa itu? Sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang pertama tadi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai peraturan, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis atau realisasi dalam perilaku sehari-hari secara nyata, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Ini adalah contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di lingkungan sekolah kita misalnya, setiap setahun sekali, maka kalian akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kemarin sudah pernah dilaksanakan, kalian bersama-sama di aula untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan ketua OSIS di SMP Institut Indonesia Semarang sebagai salah satu pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Kemudian musyawarah mufakat, perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu keputusan yang dianggap penting. Nah, hari ini Pak Arta minta kalian mencari gambar peristiwa yang terjadi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Seperti sekolah, di pergaulan kalian, masyarakat, bangsa, dan negara. Cari salah satu gambar saja. Boleh kalian foto sendiri, kemudian kalian print, kemudian dipotong, ditempelkan di buku tulis. Setelah ditempel di buku tulis, susunlah beberapa pertanyaan yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Seperti contoh, mengenai perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kalian foto itu. Kemudian faktor yang menyebabkan akibat peristiwa tersebut, dan sebagainya. Jadi kalian susun pertanyaan sendiri, mengapa peristiwa itu terjadi, apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir, kumpulkan hasilnya melalui foto, diserahkan ke Google Classroom. Dengan menjawab pertanyaan nomor 2, jadi setelah disusun pertanyaan tadi, kalian menyusun pertanyaan, kemudian dijawab dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau membaca buku dari berbagai sumber. Kalian mengambil gambar peristiwa satu gambar saja, menyusun pertanyaan, 2 pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan yang kalian susun sendiri, di bawahnya ditulis hasilnya di buku tulis, kemudian difoto hasilnya, serahkan di Google Classroom untuk menjawab pertanyaan yang kalian susun sendiri. Serahkan ke Google Classroom untuk memperbaiki nilai kalian dan menyempurnakan tugas yang hari ini Pak Arta sampaikan. Demikian yang Pak Arta sampaikan. Untuk lebih memaksimalkan materi pada pagi hari ini, kalian harus mengumpulkan tugas keempat untuk melengkapi nilai kalian, sehingga pembelajaran yang kalian amati dan kalian laksanakan pada pagi hari ini dapat berlangsung secara sempurna. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Jadilah anak muda yang dapat membanggakan bangsa dan negara. Junjunglah tinggi nilai dan sejarah bangsa Indonesia, terutama nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.